Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah Hukum Pendaftaran Tanah. Pada kesempatan pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai hak pengelolaan. Jadi tema hari ini atau kesempatan ini adalah hak pengelolaan. Nah, apa itu hak pengelolaan? Kita memulai topiknya dengan pengaturan hak pengelolaan. Gitu. Nah, kita ketahui tanah sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa. Jadi, tanah yang berada di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Jadi, tanah harus digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Penggunaan tanah oleh siapapun dan untuk keperluan apapun harus ada landasan haknya yang diatur dalam hukum tanah, dan agar tanah dapat digunakan secara baik dan tepat perlu ditunjang oleh aturan-aturan hukum berupa hukum tanah. Ya, itu. Kemudian terbentuknya hukum tanah ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria. Terbentuknya hukum tanah nasional memang ditandai oleh Undang-Undang dimaksud yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Nah, undang-undang ini diundangkan tanggal 24 September tahun 60 ya dalam Lembaran Negara tahun 1960 nomor 104 ya. Undang-undang ini lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria atau disingkat UUPA. Nah, UUPA ini sendiri yaitu melaksanakan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 ya, sebagaimana dituangkan dalam pasal 2 ayat 1 UUPA tersebut. Nah, kemudian hak menguasai dari negara. Dalam UUPA dimuat hak menguasai dari negara atas tanah yang bersifat publik dan bersumber dari hak bangsa Indonesia atau tanah. Hak menguasai negara atas tanah berisi wewenang sebagaimana dimuat pasal 2 ayat 2 UUPA. Ya. Adapun itu, pertama, mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa. Berikutnya yang kedua, yang B, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Nah, yang ketiga terakhir, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Nah, berdasarkan pasal 2 ayat 4 UUPA, hak menguasai negara atau tanah dalam pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah, swatantra, dan masyarakat hukum adat sekadar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan peraturan pemerintah. Kemudian ketetapan pasal 4 ayat 1. Ketetapan pasal 4 ini ayat 4 ayat 1 ini menetapkan bahwa atas dasar hak menguasai negara ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta
badan-badan hukum. Pasal 4 ayat 1 ini ya, menjadi dasar hukum bagi lahirnya hak atas tanah yang bersumber dari hak menguasai negara atas tanah. Hak-hak atas tanah ini dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh perseorangan warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang berkedudukan di Indonesia. Ya, beberapa orang secara bersama-sama, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, dan badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Kemudian badan hukum privat dan badan hukum publik. Kemudian hak atas tanah yang dijabarkan pasal 16 ayat 1 dan pasal 53 UUPA. Macam-macam hak atas tanah yang dijabarkan pasal 16 ayat 1 dan pasal 53 UUPA dikelompokkan menjadi tiga bidang. Ya, satu, hak atas tanah yang bersifat tetap. Itu macam-macam hak atas tanah ini adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, ya. Kemudian hak sewa untuk bangunan, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan. Kemudian yang kedua adalah hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Macam hak atas tanah ini belum ada. Kemudian yang ketiga, hak atas tanah yang bersifat sementara. Macam-macam hak atas tanah ini adalah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian. Baik, slide selanjutnya. Ya. Sistem UUPA menentukan hak atas tanah bersifat terbuka. Maksudnya sistem dalam UUPA menentukan macam hak atas tanah bersifat terbuka, artinya masih terbuka peluang adanya penambahan macam hak atas tanah selain yang ditentukan pasal 16 ayat 1 UUPA. Hal ini dapat diketahui secara implisit, ya, artinya secara tersirat dari ketentuan pasal 16 ayat 1 huruf A UUPA yang menyatakan bahwa hak-hak lain yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Macam-macam hak atas tanah yang bersifat tetap dan bersifat sementara mempunyai sifat limitatif. Artinya terbatas begitu. Hak atas tanah yang baru tersebut bukan merupakan hak atas tanah yang bersifat tetap dan bukan pula merupakan hak atas tanah yang bersifat sementara. Lahirnya hak atas tanah ini mensyaratkan harus diatur dengan undang-undang. Pasal 16 ayat 1 huruf H UUPA memberikan peluang lahir hak atas tanah yang ditetapkan dengan undang-undang. Pembentuk UUPA sudah mengantisipasi bahwa suatu saat kelak lahir hak atas tanah baru seiring perkembangan masyarakat dan pembangunan. Dari aspek penggunaan dan pemanfaatannya, hak atas tanah dapat digunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan, misalnya perumahan, pertokoan, perkantoran, hotel, pabrik, serta rumah sakit. Hak atas tanah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan. Kemudian, hak atas tanah dari aspek subjek hukumnya. Ini maksudnya, hak atas tanah dapat dimiliki atau dikuasai oleh perseorangan atau badan hukum. Pemegang hak atas tanah yang terbentuk perseorangan dapat berupa warga negara Indonesia atau warga negara asing yang berkedudukan di Indonesia. Pemegang hak atas tanah yang berbentuk badan hukum dapat berupa badan hukum privat, ya,
badan hukum publik, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, dan badan hukum asing yang punya perwakilan di Indonesia. Kemudian hak atas tanah dari aspek penguasaannya. Ini maksudnya ada hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh pemiliknya untuk selama-lamanya tanpa dibatasi jangka waktu tertentu. Ada hak atas tanah yang dapat dikuasai oleh pemegang haknya untuk jangka waktu tertentu. Dan ada hak atas tanah yang dapat dikuasai oleh pemegang haknya untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya digunakan untuk keperluan usaha atau pelaksanaan tugasnya. Berikutnya, yang tidak masuk kategori hak atas tanah. Jadi di luar hak atas tanah terdapat tanah-tanah yang tidak termasuk dalam kategori hak atas tanah. Misalnya tanah atau hak ulayat dan tanah hak pengelolaan. Tanah hak pengelolaan yang semula syarat dengan pengertian fungsi sebagai beheersrecht, ya, yang lebih cenderung mengandung aspek publik yang bersifat mengatur. Sebab sejak semula dimaksudkan sebagai bagian dari hak menguasai negara. Ya. Dalam perkembangannya kemudian mengalami pergeseran cenderung menjadi hak disejajarkan dengan hak atas tanah lainnya yang cenderung bersifat perdata. Kemudian hak pengelolaan oleh badan publik. Dalam realita ada badan-badan hukum publik, misalnya pemerintah daerah, Perumnas, PT Pelabuhan Indonesia Persero, ya, PT Kereta Api Indonesia Persero, Badan Otorita Batam, yang mempunyai hak menguasai atas tanah yang dikenal dengan hak pengelolaan. Hak pengelolaan ini ada yang digunakan sendiri oleh badan-badan hukum tersebut dan ada juga yang digunakan oleh pihak lain atas persetujuan dari badan-badan hukum tersebut. Secara tersurat juga, istilah hak pengelolaan tidak terdapat dalam UUPA. Istilah pengelolaan disebut dalam penjelasan umum angka 2 Romawi nomor 2 UUPA, yaitu negara dapat memberikan tanah yang demikian itu kepada seseorang atau badan hukum dengan suatu hak menurut peruntukan dan keperluannya, misalnya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai, atau memberikannya dalam pengelolaan, ya. Jadi digarisbawahi, atau memberikannya dalam pengelolaan kepada suatu badan penguasa, ya, dalam hal ini departemen, jabatan, atau daerah swatantara, untuk digunakan sebagai pelaksanaan tugas masing-masing. Kemudian hak pengelolaan yang menurut Effendi Perangin. Effendi Perangin menyatakan bahwa UUPA tidak mengatur, bahkan menyebut pun tidak mengenai hak pengelolaan. Hanya dalam penjelasan UUPA ada perkataan pengelolaan, bukan hak pengelolaan, yaitu dalam angka Romawi 2. Ya. Dari aspek istilah, AP Perlindungan menyatakan bahwa istilah hak pengelolaan diambil dari bahasa Belanda, yaitu beheersrecht, ya, yang diterjemahkan menjadi hak penguasaan. Tapi bicara cikal bakal pengelolaan. Cikal bakal hak pengelolaan telah ada semenjak sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 yang dikenal dengan hak penguasaan, yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 53 tentang penguasaan tanah-tanah negara. Hak penguasaan ini kemudian oleh Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 65 tentang pelaksanaan konversi hak penguasaan atas tanah negara dan kebijakan selanjutnya dikonversi menjadi hak pengelolaan.
berdasarkan ketentuan konversi yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria nomor 9 tahun 65, baru tercipta istilah atau jenis hak yang disebut hak pengelolaan. Ya, hak pengelolaan semakin hari semakin besar peranannya dalam dinamika pembangunan, disebabkan di atas tanah hak pengelolaan tersebut dapat digunakan oleh pihak lain yang membutuhkannya. Agar pihak lain yang menggunakan tanah hak pengelolaan memiliki dasar hukum yang kokoh, maka keberadaan hak pengelolaan harus memiliki dasar hukum kuat dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian pengertian hak pengelolaan. Jadi secara tersurat, ya, UUPA tidak menyebut hak pengelolaan, tetapi hanya menyebut pengelolaan dalam penjelasan umum angka Romawi 2, ya, nomor 2 UUPA, yaitu negara memberikan pengelolaan kepada departemen, jabatan, atau daerah swatantra untuk digunakan sebagai pelaksanaan tugas masing-masing. Nah, pertama kali munculnya hak pengelolaan. Istilah hak pengelolaan pertama kali muncul pada saat diterbitkannya Peraturan Menteri Agraria nomor 9 tahun 65. Dalam Peraturan Menteri Agraria tersebut ditetapkan konversi hak penguasaan atas tanah negara, yaitu Pasal 1. Pasal 1 menurut Peraturan Menteri Agraria tersebut, ya, menyatakan jika hak penguasaan atas tanah negara yang diberikan kepada departemen-departemen, direktorat-direktorat, dan daerah-daerah swatantra digunakan untuk kepentingan instansi-instansi itu, ya, dikonversi menjadi hak pakai. Pasal 2, jika negara yang diberikan kepada departemen-departemen, direktorat-direktorat, dan daerah-daerah swatantra selain digunakan untuk kepentingan instansi-instansi itu sendiri, dimaksudkan juga untuk dapat diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak ketiga. Maka hak penguasaan atas tanah negara tersebut dikonversi menjadi hak pengelolaan. Tuh. Kemudian hak pengelolaan dikukuhkan melalui Undang-Undang nomor 16 tahun 85. Eksistensi hak pengelolaan mendapat pengukuhan oleh Undang-Undang nomor 16 tahun 85 tentang rumah susun. Dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 16 tahun 85 disebutkan bahwa rumah susun hanya dapat dibangun di atas tanah hak milik, hak guna bangunan, hak pakai atas tanah negara, dan atau hak pengelolaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, hak pengelolaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria nomor 965, kemudian Peraturan Menteri Agraria nomor 1 tahun 66, ya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri nomor 5 tahun 73 tentang ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pemberian hak atas tanah, Permendagri nomor 5 tahun 74 tentang ketentuan-ketentuan mengenai penyediaan dan pemberian tanah untuk keperluan perusahaan, kemudian Permendagri nomor 1 tahun 77 tentang tata cara permohonan dan penyelesaian pemberian hak atas bagian-bagian tanah hak pengelolaan serta pendaftarannya. Jadi tidak diberikan pengertian hak pengelolaan. Jadi ketentuan-ketentuan tersebut tadi, ya, tidak memberi pengertian tentang hak pengelolaan. Nah, kemudian pengertian hak pengelolaan dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 96 tentang hak guna usaha atau HGU. Jadi pengertian hak pengelolaan, ya, sebagaimana pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 96 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai atas tanah, yaitu hak menguasai negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.
pengertian yang sama tentang hak pengelolaan dimuat dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1977. Kemudian pengertian lebih lengkap. Pengertian hak pengelolaan pasal 2 ayat 3 Undang-Undang nomor 20 tahun 2000. Jadi pengertian lebih lengkap tentang hak pengelolaan disebutkan dalam pasal 2 ayat 3 ya. Undang-Undang nomor 20 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 21 tahun 97 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan junto pasal 1 Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 97 tentang pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan karena pemberian hak pengelolaan, yaitu hak menguasai dari negara atas tanah yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya untuk merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah, menggunakan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, menyerahkan bagian-bagian tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga. Hak pengelolaan menurut Budi Harsono. Budi Harsono menyatakan bahwa hak pengelolaan dalam sistematika hak-hak penguasaan atas tanah tidak dapat dimasukkan dalam golongan hak-hak atas tanah, melainkan merupakan gempilan. Gempilan itu apa ya? Pecahan kecil-kecil. Gempilan hak menguasai negara atas tanah atau remahan, merupakan remahan atau gempilan, kurang lebih maksudnya jadi remahan hak menguasai atas tanah. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang disebutkan di atas menyebutkan bahwa hak pengelolaan adalah hak menguasai negara atas tanah yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya. Dalam pengertian hak pengelolaan ini tidak jelas sebagian kewenangan hak menguasai negara atas tanah yang mana dilimpahkan kepada pemegang hak pengelolaan. Wewenang hak menguasai negara atas tanah sebagaimana ditetapkan pasal 2 ayat 2 UUPA adalah 1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemberian bumi, air, dan ruang angkasa. Kedua, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang menguasai bumi, air, dan ruang angkasa. Jadi, dari 3 macam kewenangan hak menguasai negara atas tanah, sebagaimana disebutkan tadi, sebagian kewenangan mana dilimpahkan kepada pemegang hak pengelolaan. Kewenangan pada huruf A, huruf B, huruf C tadi ya. Kewenangan huruf A dan B, kewenangan huruf B dan C, ataukah kewenangan huruf A dan huruf C. Ya, kemudian tujuan utama pemberian hak pengelolaan. Tujuan utama pemberian itu kepada pemegang sebetulnya bukan menggunakan tanah yang bersangkutan bagi keperluan usaha atau pelaksanaan tugasnya, melainkan tanah hak pengelolaan yang bersangkutan disediakan bagi penggunaan oleh pihak-pihak lain yang memerlukan. Dalam penyerahan dan pemberian bagian-bagian tanah, hak pengelolaan untuk melakukan suatu kegiatan merupakan sebagian dari wewenang negara atas tanah sebagaimana diatur pasal 2 ayat 2 UUPA. Kemudian hak menguasai negara atas tanah. Hak menguasai negara atas tanah menurut pasal 2 UUPA. Hak menguasai negara atas tanah bersumber dari hak bangsa Indonesia atas tanah.
yang hakikatnya merupakan penugasan pelaksanaan tugas wewenang bangsa Indonesia yang mengandung unsur hukum publik. Tugas mengelola seluruh tanah bersama tidak mungkin dilaksanakan sendiri oleh bangsa Indonesia, ya. Dalam penyelenggaraannya, bangsa Indonesia sebagai pemegang hak dan pengembang amanat tersebut pada tingkatan tertinggi dikuasakan kepada negara Republik Indonesia sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Kemudian, dalam hak menguasai negara atas tanah terdapat hubungan hukum antara negara dengan tanah yang ada dalam wilayah negara tersebut. Hubungan antara negara dengan tanahnya ada 3 macam, sebagaimana dikemukakan oleh Notonagoro. 1. Negara sebagai subjek yang kita persamakan dengan perseorangan. Sehingga dengan demikian hubungan antara negara dengan tanah itu bersifat privat telek. Hak negara terhadap tanah lantas sama dengan perseorangan. Negara sebagai subjek tidak diberikan kedudukan sebagai perseorangan tetapi sebagai negara. Jadi, sebagai badan kenegaraan, sebagai badan yang public rechtelijk. Kalau bentuk ini yang diinginkan, maka negara tidak mempunyai kedudukan yang sama dengan perseorangan. Nah, yang ketiga, hubungan antara negara langsung dengan tanah ini tidak sebagai subjek perseorangan dan tidak dalam kedudukan sebagai negara yang akan memiliki, tetapi sebagai negara yang menjadi personifikasi tentang rakyat keseluruhan. Sehingga konsepsi ini negara tidak terlepas dari rakyat. Negara hanya menjadi pendiri, menjadi pendukung kesatuan rakyat. Dalam bentuk ini masih dapat diadakan 2 macam bentuk, yaitu pertama, bentuk memegang kekuasaan terhadap tanahnya, atau hanya memegang kekuasaan terhadap pemakaiannya. Kemudian 3 teori hubungan negara dengan tanah oleh Sudikno Mertokusumo. Jadi sependapat dengan Notonegoro, Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa ada 3 teori yang membicarakan kemungkinan sifat hubungan hukum antara negara dengan tanah. Pertama, negara diberi kedudukan sama dengan kedudukan perseorangan. Oleh karena itu, hubungan negara dengan tanah bersifat privat rechtelijk. Artinya, hubungan tersebut merupakan hubungan hak milik. Pemberian kedudukan kepada negara seperti perseorangan ini jelas bertentangan dengan kedudukan negara yang sebenarnya, yaitu sebagai organisasi kekuasaan dari masyarakat atau kumpulan perseorangan. Kedua, negara diberi kedudukan tidak sebagai perseorangan, tetapi sebagai badan yang bersifat public rechtelijk. Atas dasar hubungan negara dengan tanah juga merupakan hubungan hak milik. Namun harus diingat bahwa pemberian sifat public rechtelijk kepada negara sebagai organisasi makhluk sosial akan memisahkan negara dengan warga negaranya. Konsekuensinya, kepentingan perseorangan akan diabaikan. Nah, sedang yang ketiga, negara tidak diberi kedudukan sebagai badan yang bersifat privat rechtelijk ataupun publik rechtelijk. Akan tetapi negara merupakan personifikasi atau penjelmaan seluruh rakyat. Dalam kedudukan yang demikian, negara menjadi pendukung dari kesatuan rakyat dan tidak terpisah atau terlepas dari rakyatnya. Atas dasar kedudukan yang demikian, hubungan antara negara dan tanah adalah hubungan menguasai atau hak menguasai. Dan negara mempunyai wewenang untuk mengatur penggunaan dan pemeliharaan tanah. Kemudian cakupan hak menguasai negara oleh AP Parlindungan. AP Parlindungan menyatakan pengertian hak menguasai negara itu
mencakup pertama pengertian yang dituangkan pasal 2 ayat 2 UU PA, baik terhadap bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kemudian yang B, konstatasi dari hak-hak yang sudah pernah ada sebelum berlakunya UU PA, yaitu tanah-tanah ex BW atau ex perdata, atau tanah-tanah ex hukum adat, dan kemudian dikonversi kepada hak-hak yang diatur UU PA. Juga konversi atas tanah-tanah badan-badan pemerintah yang dahulu berstatus hak eigendom, nah, kemudian menjadi hak pengelolaan atau hak penguasaan. Ya. Kemudian yang C, memberikan hak-hak yang diatur oleh UU PA seperti hak milik, hak guna usaha, hak pakai, dan hak pengelolaan. Yang D, mengesahkan suatu perjanjian-perjanjian pendirian hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah hak milik, dan kemudian mendaftarkan dan menerbitkan sertifikatnya. Ya. Kemudian lebih lanjut dinyatakan oleh perlindungan bahwa hak menguasai negara dapat pula ditinjau dari pembagian yang lain keluasannya, yaitu A, dalam bidang keperdataan dengan memberikan hak-hak keperdataan baik kepada orang atau badan hukum privat. B, mengakui suatu hukum publik yang sudah ada seperti yang diatur pasal 3 UU PA, pengakuan akan hak ulayat sebagai suatu lembaga dalam sistem UU PA, menetapkan suatu hukum publik yang baru yang akan diberikan kepada daerah-daerah otonom, ya, atau lembaga-lembaga pemerintah, yaitu hak pengelolaan, suatu hak di mana pemegang hak dapat pula memberikan hak milik, hak guna bangunan, dan hak pakai. Hak pengelolaan ini sebagai suatu pelimpahan wewenang lembaga, suatu pelimpahan wewenang hak menguasai dari negara kepada daerah otonom atau lembaga pemerintah. Contohnya kepada penguasa pelabuhan, ya. Nah, yang D, ya, memberikan hak pakai khusus, ya, karena diberikan untuk waktu yang tidak terbatas dan selama digunakan untuk peruntukan yang sudah ditetapkan sebelumnya, seperti hak pakai untuk perwakilan negara asing atau kedubes atau konsulat asing. Kemudian apa ini? Dalam melaksanakan, ya, ada batasan-batasan hak menguasai dari negara. Ya. Batasannya itu, pertama, hak menguasai dari negara adalah tanah tidak boleh mengesampingkan hak-hak atas tanah yang telah dipunyai warga negara Indonesia, warga asing yang berkedudukan di Indonesia, dan badan hukum. Kedua, untuk tanah yang tidak dipakai dengan suatu hak oleh seseorang atau pihak lainnya berdasarkan hak menguasai dari negara atas tanah, negara mempunyai kekuasaan penuh untuk dapat memberikannya dengan sesuatu hak kepada warga negara Indonesia atau badan hukum menurut keperluan dan peruntukannya. Nah, kemudian tujuan hak menguasai negara, ya. Nah, tujuan hak menguasai negara adalah untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum yang merdeka. Hak menguasai negara dalam pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra, dalam hal ini pemerintah daerah, dan masyarakat-masyarakat hukum sekadar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah.
Baik, slide selanjutnya. Subjek hak pengelolaan. Pihak yang disebut sebagai subjek hak pengelolaan, pihak-pihak yang dapat mempunyai hak pengelolaan disebut subjek hak pengelolaan. Menurut Sudikno Mertokusumo, ya, subjek hak pengelolaan, subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Ada dua macam subjek hukum, satu orang, kedua badan hukum. Jadi ya, orang dan badan hukumnya. Ya, orang, setiap manusia tanpa kecuali selama hidupnya adalah subjek hukum. Sejak dilahirkan, manusia memperoleh hak dan kewajiban. Apabila meninggal, maka hak kewajibannya akan beralih ke ahli waris. Badan hukum, ya, yaitu manusia bukan satu-satunya subjek hukum. Dalam lalu lintas hukum diperlukan sesuatu hal lain yang bukan manusia yang menjadi subjek hukum. Di samping orang dikenal juga subjek hukum yang bukan manusia yang disebut dengan badan hukum. Jadi badan hukum adalah organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyandang hak dan kewajiban. Yang dapat punya hak pengelolaan. Ya. Menurut undang-undang ditetapkan bahwa yang dapat punya hak pengelolaan adalah satu, penjelasan umum angka 2 nomor 2 Undang-Undang nomor 5 tahun 60 atau UPA. Negara dapat memberikan pengelolaan kepada suatu badan ya, penguasa. Dalam hal ini departemen, jabatan, dan daerah swatantara. Kedua, pasal 5 Peraturan Menteri Agraria nomor 9 tahun 65. Ya, tanah-tanah yang oleh suatu departemen, direktorat, dan atau daerah swatantara selain digunakan oleh instansi-instansi itu sendiri juga dimaksudkan untuk diberikan kepada suatu hak kepada pihak ketiga. Yang ketiga, pasal 1 huruf B Peraturan Menteri Agraria nomor 1 tahun 66. Ya, dinyatakan semua hak pengelolaan yang diperoleh departemen-departemen, direktorat-direktorat, dan daerah swatantara wajib didaftarkan. Hak pengelolaan diberikan kepada departemen, direktorat, dan daerah swatantara. 4. Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 73. Hak pengelolaan dapat diberikan kepada departemen dan jabatan-jabatan pemerintah, B. Badan-badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah. Kelima, pasal 5 dan pasal 6 Permendagri nomor 5 tahun 74. Ya. Itu dinyatakan bahwa hak pengelolaan dapat diberikan kepada A. Perusahaan pembangunan perumahan yang seluruh modalnya berasal dari pemerintah dan atau pemerintah daerah. B. Industrial estate yang seluruh modalnya berasal dari pemerintah yang berbentuk perusahaan umum dan perusahaan persero dan dari pemerintah daerah yang berbentuk perusahaan daerah atau PD. 6. Pasal 2 Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 97. Nah, itu dinyatakan penerima hak pengelolaan adalah departemen, lembaga pemerintah non-departemen, pemerintah daerah tingkat 1, pemerintah daerah tingkat 2, lembaga pemerintah lainnya, dan perusahaan umum pembangunan perumahan nasional atau Perumnas. Dalam penjelasan pasal 2 huruf A peraturan pemerintah tersebut disebutkan bahwa termasuk sebagai lembaga pemerintah lainnya adalah Otorita Pengembangan Daerah Industri Batam, Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan, dan lembaga sejenis diatur dengan keputusan Presiden.
Selanjutnya yang 8 adalah pasal 67 Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Permen Agraria Kepala BPN nomor 9 tahun 99. Kemudian badan hukum yang dapat diberi hak pengelolaan, yaitu instansi pemerintah termasuk pemerintah daerah. Kedua, badan usaha milik negara. Ketiga, badan usaha milik daerah. Keempat, PT Persero, ya. Kelima, badan otorita. Terakhir adalah badan-badan hukum pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh pemerintah. Kemudian, semula hak pengelolaan diberikan kepada Departemen, Direktorat, Jabatan-Jabatan, Daerah Swatantra, Perusahaan-perusahaan pembangunan, perusahaan industri. Dengan Permen Agraria nomor 9 tahun 99 menjadi lebih jelas siapa saja yang dapat mempunyai hak pengelolaan. Hanya saja Permen Agraria Kepala BPN ini terbuka kemungkinan badan hukum pemerintah lain yang dapat mempunyai hak pengelolaan yang ditetapkan oleh pemerintah. Badan hukum pemerintah ini dapat mempunyai hak pengelolaan dengan syarat tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan pengelolaan tanah. Subjek atau pemegang hak pengelolaan menurut Herman Ramlan. Pihak-pihak yang dapat menjadi subjek atau pemegang hak pengelolaan dikemukakan oleh Herman Ramlan, yaitu subjek atau pemegang hak pengelolaan adalah sebatas pada badan hukum pemerintah, baik yang bergerak dalam pelayanan publik atau yang bergerak dalam bidang bisnis seperti BUMN atau BUMD dan sebagainya. Ya. Kemudian pengelolaan menurut Sri Harjati. Jadi sependapat dengan Herman Ramlan, Sri Harjati menyatakan bahwa hak pengelolaan tidak dapat diberikan kepada individu atau perseorangan. Ya, badan hukum swasta, selain perseorangan, badan hukum swasta, badan pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya tidak berhubungan dengan pengelolaan tanah. Kemudian hak pengelolaan bukan untuk perorangan dan asing. Jadi hak pengelolaan tidak dapat diberikan kepada perseorangan baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Hak pengelolaan hanya dapat diberikan kepada badan hukum tertentu. Ada dua macam cara terjadinya hak pengelolaan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu konversi. Menurut AP Perlindungan, yang dimaksud konversi adalah penyesuaian hak-hak atas tanah yang pernah tunduk kepada sistem hukum yang lama, yaitu hak-hak atas tanah menurut hukum perdata atau BW, dan tanah-tanah yang tunduk pada hukum adat untuk masuk dalam sistem hak-hak atas tanah menurut ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria. Jadi konversi adalah perubahan status hak atas tanah dari hak atas tanah menurut hukum yang lama sebelum UUPA, yaitu hak atas tanah yang tunduk pada hukum barat atau hukum perdata atau BW, kemudian hukum adat dan daerah swapraja yang menjadi hak atas tanah menurut UUPA. Kemudian perolehan hak pengelolaan melalui konversi menurut Budi Harsono. Jadi berkaitan dengan perolehan hak pengelolaan melalui konversi, Budi Harsono menyatakan bahwa menurut peraturan Menteri Agraria nomor 9 tahun 65, hak pengelolaan yang pertama-tama ada pada waktu mulai berlakunya UUPA adalah yang berasal dari konversi hak penguasaan atau hak beher, yaitu tanahnya selain digunakan untuk kepentingan instansi bersangkutan, juga untuk diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak ketiga.
hak pengelolaan yang berasal dari konversi tersebut berlangsung selama tanahnya digunakan untuk keperluan itu. Dan peraturan yang mengatur pelaksanaan konversi hak pengelolaan yang bermula dari hak penguasaan atas tanah negara yang dipunyai oleh Departemen, Direktorat atau Daerah Swatantra adalah Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 65. Melalui ketentuan konversi, hak penguasaan atas tanah negara yang dipunyai Departemen, Direktorat atau Daerah Swatantra diubah haknya menjadi hak pengelolaan. Hak pengelolaan ini lahir setelah hak penguasaan atas tanah negara didaftarkan dan diterbitkan sertifikat hak pengelolaan oleh kantor pertanahan kabupaten kota setempat. Kemudian pemberian hak atas tanah. Pasal 1 ayat 4 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 99 yang dimaksudkan dengan pemberian hak atas tanah adalah penetapan pemerintah yang memberikan sesuatu hak atas tanah negara, perpanjangan jangka waktu hak, pembaruan hak, perubahan hak, termasuk pemberian hak di atas hak pengelolaan. Hak pengelolaan lahir dari tanah negara. Dalam pemberian hak atas tanah ini, hak pengelolaan yang lahir tersebut berasal dari tanah negara yang dimohonkan oleh pemegang hak pengelolaan. Ketentuan tentang lahirnya hak pengelolaan melalui pemberian hak semula diatur oleh Permendagri Nomor 5 Tahun 73. Lalu diubah dengan Permen Agraria Kepala BPN Nomor 9 Tahun 99. Kemudian garis besar lahirnya hak pengelolaan. Secara garis besar, tahapan-tahapan lahirnya hak pengelolaan melalui pemberian hak dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Pengelolaan permohonan hak pengelolaan diajukan oleh calon pemegang hak pengelolaan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota. 2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota meneliti kelengkapan dan kebenaran yuridis dan fisik permohonan hak pengelolaan dan memeriksa kelayakannya. Ketiga, setelah permohonan memenuhi syarat, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota menyampaikan berkas permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi. 4. Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik atas tanah yang dimohonkan. Kelima, setelah permohonan memenuhi syarat, Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi menyampaikan berkas permohonan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional disertai pendapat dan pertimbangannya. 6. Kepala Badan Pertanahan Nasional meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik atas tanah yang dimohonkan dengan memperhatikan pendapat dan pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Provinsi dan selanjutnya memeriksa kelayakan permohonan tersebut untuk dapat atau tidaknya dikabulkan permohonannya. Ketujuh, setelah mempertimbangkan pendapat dan pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Provinsi, Kepala BPN menerbitkan keputusan pemberian hak pengelolaan atau tanah yang dimohon atas keputusan atau keputusan penolakan yang disertai dengan alasan penolakannya. Kedelapan, keputusan pemberian atau penolakan pemberian hak pengelolaan disampaikan kepada pemohon melalui surat tercatat atau dengan cara lain yang menjamin sampainya keputusan tersebut kepada yang berhak. 9. Pemohon hak pengelolaan berkewajiban mendaftarkan keputusan pemberian hak pengelolaan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota. Ya. Selanjutnya tentu yang bersangkutan setelah melunasi biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB dan uang pemasukan kepada negara.
Ke-10, pendaftaran keputusan pemberian hak pengelolaan dengan maksud untuk diterbitkan sertifikat hak pengelolaan oleh kantor pertanahan kabupaten kota yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan. Terakhir yaitu sertifikat hak pengelolaan diserahkan kepala kantor pertanahan kepada kepala kantor pertanahan kabupaten kota yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan kepada pemohon hak pengelolaan. Selanjutnya, wewenang dalam hak pengelolaan. Wewenang menurut Philip M. Hajon. Ya. Menurut Hajon, istilah wewenang atau kewenangan sering dijabarkan dalam istilah bevoegdheid dalam istilah hukum Belanda. Kalau dilakukan kajian secara cermat, ada perbedaan antara istilah wewenang dan wewenang atau kewenangan dengan istilah bevoegdheid. Perbedaan dalam karakter hukumnya, istilah Belanda bevoegdheid digunakan dalam konsep hukum privat maupun konsep hukum publik. Dalam konsep hukum Indonesia, istilah kewenangan atau wewenang digunakan dalam konsep hukum publik. Dalam hukum nasional, wewenang atau bevoegdheid dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum atau rechmach. Ya. Jadi dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Oleh karena itu, konsep wewenang merupakan konsep dalam hukum publik. Wewenang pemegang hak pengelolaan terhadap tanah dapat dikemukakan sebagai berikut. Pasal 6 Permen Agraria nomor 9 tahun 65. Wewenang diberikan kepada pemegang hak pengelolaan adalah meliputi merencanakan peruntukan dan pembangunan tanah tersebut, menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dengan hak pakai berjangka 6 tahun. Terakhir, menerima uang pemasukan atau ganti rugi dan atau uang wajib tahunan. Kedua, pasal 3 Permen Dagri nomor 5 tahun 74. Ya, hak pengelolaan berisi wewenang untuk merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah. Kemudian menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan usahanya. Terakhir, menyerahkan bagian-bagian daripada tanah itu kepada pihak ketiga menurut persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan pemegang hak tersebut yang meliputi segi-segi peruntukan, penggunaan, jangka waktu, dan keuangannya. Nah, yang ketiga, pasal 1 dan pasal 2 Permendagri nomor 1 tahun 77. Ya, hak pengelolaan berisikan wewenang untuk menentukan merencanakan peruntukan dan pembangunan tanah yang bersangkutan dan menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan usahanya. Terakhir, menyerahkan bagian-bagian daripada tanah itu kepada pihak ketiga dalam bentuk hak milik, hak guna bangunan, atau hak pakai menurut persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan pemegang hak tersebut. Nah, keempat, pasal 1 Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 97. Hak pengelolaan berisi wewenang untuk merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah, menggunakan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya. Terakhir, menyerahkan bagian tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga. Kemudian wewenang pemegang hak pengelolaan terhadap tanahnya. Ya, pertama, merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah.
2. Menggunakan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya. Nah, terakhir, menyerahkan bagian-bagian hak atas tanah kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga. Gitu. Jadi pemegang hak pengelolaan berkewajiban mendaftarkan tanahnya ke kantor BPN setempat. Sebagai tanda bukti pendaftaran hak pengelolaan, diterbitkan sertifikat hak pengelolaan. Dengan diterbitkannya sertifikat hak pengelolaan, telah timbul hak dan kewajiban bagi pemegang hak pengelolaan. Ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam perjanjian penggunaan tanah hak pengelolaan antara pemegang hak pengelolaan dengan pihak ketiga menurut pasal 3 ayat 2 Permendagri nomor 1 tahun 97, yaitu identitas pihak-pihak bersangkutan, ya. 2. Letak, batas-batas dan luas tanah yang dimaksud. Ketiga, jenis penggunaannya. 4. Hak-hak atas tanah yang akan dimintakan untuk diberikan kepada pihak ketiga yang bersangkutan, dan keterangan mengenai jangka waktu serta kemungkinan untuk memperpanjangnya. 5. Jenis-jenis bangunan yang akan didirikan di atasnya dan ketentuan mengenai pemilikan bangunan-bangunan tersebut, ya, pada berakhirnya hak atas tanah yang diberikan. 6. Jumlah uang pemasukan dan syarat-syarat pembayarannya. 7. Syarat-syarat lain yang dipandang perlu. Kemudian HGB dan hak pakai berasal dari hak pengelolaan dalam PP 40 tahun 96. Yaitu hak guna bangunan berjangka waktu untuk pertama kali paling lama 30 tahun. Dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun dan dapat diperbarui haknya dalam jangka waktu paling lama 30 tahun. Sedang untuk hak pakai berjangka waktu pertama kalinya paling lama 25 tahun. Dapat diperpanjang 20 tahun dan dapat diperbarui haknya jangka waktu paling lama 25 tahun. Kemudian penyerahan bagian-bagian hak pengelolaan dalam bentuk hak milik ke pihak ketiga. Jadi kalau pemegang hak pengelolaan menyerahkan bagian-bagian hak pengelolaan dalam bentuk hak milik kepada pihak ketiga, maka cara yang ditempuh adalah melalui pelepasan atau penyerahan hak pengelolaan dengan dibuatnya surat pernyataan pelepasan atau penyerahan hak pengelolaan oleh pemegang haknya. Dengan pelepasan atau penyerahan hak pengelolaan oleh pemegang haknya, maka terputus sudah hubungan hukum antara pemegang hak pengelolaan dengan hak pengelolaannya. Kemudian pengertian subjek hak dan wewenang hak pengelolaan. Subjek hak terjadinya dan wewenang hak pengelolaan diatur dalam bentuk peraturan menteri, ya. Dari hak pengelolaan dapat diterbitkan hak atas tanah yang diatur dalam bentuk undang-undang dan peraturan pemerintah, yaitu hak milik. Ya. Ya, selain hak milik ada hak guna bangunan dan hak pakai. Kemudian dari yang kelima, ciri-ciri pengelolaan. Jadi dari uraian dia tadi, ya, disebutkan ciri-ciri hak pengelolaan meliputi hal-hal sebagai berikut. Ya. Pertama, mengenai hak pengelolaan merupakan pelimpahan kewenangan
dari hak menguasai negara atas tanah. Ya, jadi ciri pertama, hak pengelolaan merupakan pelimpahan kewenangan dari hak menguasai negara atas tanah. Ciri kedua, hak pengelolaan hanya dapat dipunyai oleh badan hukum yang mempunyai tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan pengelolaan tanah. Nah, ketiga, tanah hak pengelolaan digunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan dan atau bukan bangunan. Keempat, hak pengelolaan terjadi melalui penegasan konversi atau pemberian hak. Kelima, hak pengelolaan wajib didaftarkan ke kantor pertanahan kabupaten kota. Jadi selanjutnya, kewenangan dalam hak pengelolaan ada yang beraspek publik dan privat, ya. Itu ciri berikutnya. Dan ciri selanjutnya adalah hak pengelolaan dapat digunakan sendiri oleh pemegang haknya dan atau diserahkan bagian-bagian tanah hak pengelolaan kepada pihak lain. Berikutnya, ciri berikutnya adalah hak pengelolaan tidak berjangka waktu tertentu, artinya berlaku selama tanahnya digunakan untuk pelaksanaan tugas atau usahanya. Ciri yang lain adalah hak pengelolaan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Ciri selanjutnya, hak pengelolaan tidak dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Ciri selanjutnya adalah tidak ada batas maksimal luas tanah hak pengelolaan yang dapat dikuasai oleh pemegang haknya. Terakhir, cirinya yaitu dari tanah hak pengelolaan dapat diterbitkan hak milik, hak guna bangunan, atau hak pakai. Ya, jadi saya kira demikian tema pembahasan pertemuan kita kali ini. Dengan akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.